Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Ayu Maulidiana, NIM T20191156. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pemanfaatan dan pengembangan program video dalam pembelajaran. Kalian tahu nggak sih apa itu media pembelajaran? Nah, media pembelajaran adalah alat metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi interaksi antara pengajar dan pembelajar dalam proses pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya adalah video pembelajaran. Video pembelajaran adalah suatu media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik untuk mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Selanjutnya adalah tujuan pemanfaatan media program video dalam pembelajaran. Yang pertama adalah memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat peserta didik untuk belajar dan menumbuhkan sikap keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang kedua adalah menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh peserta didik. Yang ketiga adalah mewujudkan suasana belajar yang efektif. Yang keempat adalah memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah karakteristik media video. Yang pertama, mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Video dapat diulang bila perlu untuk memenuhi kejelasan. Pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat, mengembangkan pikiran dan pendapat peserta didik, mengembangkan imajinasi peserta didik, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih realistik. Sangat baik menjelaskan suatu proses dan keterampilan, mampu menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan respon yang diharapkan dari peserta didik, menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Dengan video penampilan, peserta didik dapat dilihat kembali untuk dievaluasi. Adapun prinsip-prinsip perancangan media video pembelajaran. Yang pertama, belajar harus menyenangkan. Yang kedua, interaktivitas. Yang ketiga, kesempatan berlatih harus memotivasi. Yang terakhir adalah menuntun dan melatih siswa dengan lingkungan informal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimatul Anifa, NIM T20191157. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai pengembangan dan pemanfaatan animasi dalam pembelajaran. Pengembangan dalam pengertian secara umum berarti pertumbuhan, perubahan secara perlahan, dan perubahan secara bertahap. Menurut Sales dan Ricky, pengembangan berarti sebagai proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fisik ataupun proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. Pengembangan suatu produk pembelajaran, khususnya media animasi dalam upaya untuk membelajarkan siswa dengan mudah, cepat, menarik, dan tidak membosankan sehingga dapat dicapai hasil belajar yang optimal sesuai yang diinginkan. Sesuai kondisi dan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran dengan mengacu paradigma teknologi pendidikan. Kemudian yang selanjutnya animasi. Kata animasi berasal dari kata animation yang berasal dari kata dasar to anime. Di dalam Kamus Indonesia Inggris berarti menghidupkan. Secara umum, animasi merupakan suatu kegiatan menghidupkan, menggerakkan benda mati, dan suatu benda mati diberi dorongan, kekuatan, semangat, dan emosi untuk menjadi hidup atau hanya berkesan hidup. Ada beberapa manfaat yang dapat diambil oleh pendidik maupun peserta didik dalam pembelajaran berbasis animasi, yaitu 1. Pengenalan perangkat teknologi informasi dan komunikasi kepada peserta didik. 2. Memberikan pengalaman baru dan menyenangkan bagi pendidik itu sendiri maupun peserta didik. Yang 3. Metode pembelajaran yang menyenangkan dapat menambah motivasi belajar lebih meningkat.
Yang keempat, mengejar ketertinggalan akan pengetahuan tentang iptek di bidang pendidikan. Yang kelima, mengikuti perkembangan iptek. Kontribusi media pembelajaran sendiri telah didefinisikan oleh Kemp and Dayton. Di antaranya adalah disebutkan pada rincian sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih standar. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Yang keempat, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Yang kelima, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang keenam, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang kedelapan, peran guru mengalami perubahan ke arah positif. Baik, nama saya Nisa Huril Aini, NIM T 2019-1182. Di sini adapun karakteristik media animasi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Kedua, bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri, dalam pengertian member kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa, sehingga pengguna dapat menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Karakteristik media animasi pembelajaran. 1. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. 2. Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. 3. Bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa, sehingga pengguna dapat menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Fungsi media animasi itu mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol siswa untuk lebih maju ke depan pembelajarannya, dan memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang jelas dan terkendalikan, mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, pilihan, keputusan, dan percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aminin, NIM T 2019-1160. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan pemanfaatan film dalam pembelajaran. Media pembelajaran adalah untuk mempermudah pembelajaran sejarah dengan menggunakan media pembelajaran seperti media film agar siswa tidak mudah bosan. Dengan menggunakan media film, siswa lebih jelas. Media film merupakan sebuah media pembelajaran yang sangat menarik karena mampu mengungkapkan keindahan dan fakta bergerak dengan efek suara, gambar, dan gerak. Film juga dapat diputar berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan film dalam proses pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, film harus dipilih agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru harus mengenal film yang tersedia dan terlebih dahulu melihatnya untuk mengetahui manfaatnya bagi pembelajaran. Yang ketiga, sesuai film dipertunjukkan, perlu diadakan diskusi yang juga perlu dipersiapkan sebelumnya. Yang keempat, ada kalanya film tertentu belum diputar 2 kali atau lebih untuk memperhatikan aspek-aspek tertentu. Yang kelima, agar siswa tidak memandang film sebagai media hiburan belaka, sebelumnya perlu ditegaskan untuk memperhatikan bagian-bagian tertentu. Yang keenam, sesudah itu dapat dites berapa banyaklah yang dapat mereka tangkap dari film itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.